Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B, manajemen jaringan yang beranggotakan Saya Muhammad Rizky Firdaus, NIM 2018056. saya Mario Pratama Irianto, NIM 2018-060. Saya Muhammad Farhan Alauddin, NIM 2018-058. Saya Novia Chandra Aulia, NIM 2018053. Saya Edwin Prastiawan, NIM 2018057. Baik, kami di sini akan menjelaskan topologi jaringan yang kami buat. Untuk pertama, kami akan menjelaskan device yang kami gunakan, yang akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Silakan. Yang pertama di sini ada web server. Web server berfungsi sebagai penerima permintaan yang berasal dari klien, kemudian mengirimkannya kembali dalam bentuk berkas kepada si klien tersebut. Kemudian DNS server berfungsi sebagai penampang data IP berdasarkan nama domain dengan cara meminta informasi IP address suatu website yang dituju. Kemudian router berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Kemudian switch berfungsi menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, titik akses, mic label, printer, dan server. Kemudian PC pada topologi ini digunakan sebagai klien yang dimana PC 0 dan PC 2 berwarna kuning mempunyai jaringan yang berbeda dari PC 1 dan PC 3 yang berwarna hijau. Itu saja, saya kembalikan kepada Mas Mario. Oke, kali ini saya akan menjelaskan topologi jaringan yang kami gunakan. Topologi jaringan yang kami gunakan adalah menggunakan WAN, yang dimana pada topologi tersebut mempunyai web server dan DNS server yang terdapat di gedung yang berbeda. Jaringan WAN adalah sebuah jaringan yang memungkinkan komputer atau perangkat dapat saling terhubung dalam satu jaringan yang sama dan dalam jarak yang tidak dapat dijangkau lagi oleh jaringan LAN maupun WAN. Cakupan jaringan WAN sangat luas. Kelebihan yang dipunya WAN adalah yang pertama, mempermudah komunikasi di jarak jauh. Yang kedua, mengurangi biaya operasional meskipun pembangunan dikeluarkan sangat besar. Yang ketiga, memperoleh informasi secara real time. Yang keempat, infrastruktur perusahaan bisa terpusat dan tidak perlu membuat server di tiap-tiap cabang kantor perusahaan. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novia, web server. Silakan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Rizky, web server itu adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau HTML. Cara menggunakan web server yaitu kita buat IP konfigurasinya dulu, IP address, subnet mask, debit gateway, dan sampai debit gateway aja. Ini IP address-nya 192.168.57.5, kemudian kita ke service, ke HTTP, kemudian kita on-kan HTTP-nya dan HTTPS-nya, dan ini saya sudah membuat index.html, kemudian kita edit, dan di sini saya sudah membuat kelompok 3B manajemen jaringan, dan kita save. Untuk mengeceknya kita lihat di PC, terus kita ke web browser, terus kita ketikkan URL-nya sama seperti IP address-nya web server, kemudian kita jalankan. Ini yang tadi yang sudah kita ketikkan, kelompok 3B manajemen jaringan.
Kemudian saya kembalikan ke Mas Mario. Baik, untuk DNS server akan dijelaskan oleh Mas Edwin. Silakan Mas Edwin. Baik, seperti yang dijelaskan oleh Mas Rizky, DNS merupakan sistem yang membantu atau mempermudah interaksi manusia dengan komputer. Untuk membuat DNS, kita pergi ke desktop, ke IP DNS. Kita isikan IP address subnet mask default gateway. Setelah kita isikan, kita pergi ke menu service. Di menu service ini kita pergi ke DNS. Di sini kita akan membuat nama. Di sini saya membuat nama kelompok. Dan untuk IP address-nya kita isi sesuai dengan IP web server. Dan jangan lupa kita on-kan DNS service. Cara menjalankan DNS ini, kita pergi ke klien atau ke PC. Di PC kita pergi ke web browser. Di web browser ini URL-nya kita ketik nama yang kita buat tadi dengan nama kelompok. Kita jalankan. Di sini akan muncul isi dari web server dengan isi kelompok 3B manajemen jaringan. Sekian dari penjelasan saya dan saya kembalikan ke Mas Mario. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.